Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safira Fadila dengan NIM 0555197757 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara kerja program yang saya buat pada tugas praktik 1 mata kuliah struktur data. Program ini berfungsi untuk mengurutkan data menggunakan dua algoritma sorting, yaitu merge sort dan counting sort dalam urutan descending atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Program struktur data P2 merupakan implementasi dari dua algoritma pengurutan data, yaitu merge sort dan counting sort, di mana keduanya digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen bilangan integer dalam urutan descending, yaitu dari nilai terbesar menuju yang terkecil. Tujuan program ini adalah memperkenalkan program dimulai dengan mendeklarasikan sebuah array berisi 8 angka, yaitu 45, 12, 78, 34, 56, 90, 23, 67. Data ini menjadi objek yang akan diurutkan oleh kedua metode sorting tersebut. Pada awal eksekusi program, sistem menampilkan data tersebut apa adanya menggunakan sebuah fungsi bernama printArray. Fungsi ini memiliki tugas sederhana, yaitu mencetak hasil elemen array ke layar secara berurutan. Hal ini dilakukan agar pengguna dapat membandingkan hasil tersebut dan hasil sebelum dan sesudah proses pengurutan dilakukan. Dengan begitu, perubahan yang terjadi dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, program memanggil fungsi merge sort. Merge sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide dan conquer. Artinya, algoritma ini bekerja dengan cara membagi data menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mengurutkan bagian-bagian tersebut, dan pada akhirnya menggabungkannya kembali dalam keadaan sudah terurut. Proses pembagian data ini dilakukan secara rekursif. Konsep rekursif berarti fungsi memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi paling dasar di mana sebuah array hanya memiliki satu elemen. Pada kondisi inilah array dianggap sudah dalam keadaan terurut sehingga siap digabungkan kembali dengan elemen lain. Dalam implementasi merge sort ada 3 parameter yang digunakan, yaitu array yang akan diurutkan, indeks awal data left, dan indeks akhir data right. Selama indeks kiri masih lebih kecil dari indeks kanan, array dianggap belum terpecah sempurna. Oleh karena itu, program mencari titik tengah menggunakan perhitungan left plus right per 2. Setelah itu, bagian kiri array dan bagian kanan array akan dipecah lagi sehingga tidak dapat dipecah lebih jauh. Inilah proses yang menjadikan merge sort sangat sistematis dan terstruktur. Setelah semua elemen berada dalam ukuran terkecil, proses berikutnya adalah penggabungan. Setelah semua elemen berada dalam ukuran terkecil, proses selanjutnya adalah penggabungan. Inilah bagian yang dikerjakan oleh fungsi merge. Fungsi ini menerima 4 parameter, yaitu array asli serta koordinat kiri, tengah, dan kanan. Pada tahap ini, setiap bagian array yang kecil tadi akan digabungkan sambil dibandingkan satu sama lain. Disinilah terjadi proses pengurutan sebelumnya. Berbeda dengan implementasi umum merge sort yang biasanya dilakukan secara ascending atau menarik. Dalam program ini, perbandingan dilakukan secara terbalik. Apabila elemen di array sebelah kiri lebih besar atau sama besar dibanding elemen di array sebelah kanan, maka elemen kiri ditempatkan terlebih dahulu. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga seluruh elemen habis diproses. Hasil akhirnya adalah array yang sudah terurut dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Setelah merge sort selesai, sistem kembali memanggil printArray untuk menampilkan data yang telah diurutkan. Dengan demikian, pengguna dapat melihat dengan jelas hasil pengurutan, namun program tidak
berhenti di situ. Untuk tujuan pembelajaran, penulis menambahkan algoritma pengguna lain, yaitu counting sort, agar dapat memahami perbedaan pendekatan antara algoritma berbasis pembagian seperti merge sort dan algoritma berbasis frekuensi seperti counting sort. Counting sort adalah algoritma yang bekerja dengan cara menghitung berapa kali setiap angka muncul dalam array. Algoritma ini tidak membandingkan elemen seperti merge sort, tetapi langsung memanfaatkan nilai elemen sebagai indeks array penghitung. Pertama, program mencari nilai maksimum dari array. Nilai ini digunakan untuk menentukan ukuran array count, yaitu sebuah array baru yang berfungsi menyimpan jumlah kemunculan setiap angka. Selanjutnya, program mengisi array penghitung ini dengan menambahkan satu setiap kali elemen tertentu ditemukan dalam data asli. Setelah semua angka dihitung, proses berikutnya adalah membangun array hasil pengurutan. Namun, karena program dirancang menghasilkan urutan descending, pengisian array hasil dilakukan dari indeks tertinggi ke indeks terendah. Setiap kali count masih memiliki nilai angka I dimasukkan ke hasil sorting. Proses ini dilakukan hingga semua angka ditempatkan pada array hasil. Dengan cara ini, counting sort menjadi algoritma pengurutan yang cepat, terutama jika range nilai data tidak terlalu besar. Dari kedua algoritma tersebut dapat disimpulkan bahwa merge sort unggul dalam kondisi data berskala besar dan tidak tergantung pada nilai maksimum data. Sementara counting sort sangat efisien ketika nilai data tidak terlalu besar dan terdapat banyak data dengan rentang nilai terbatas. Dengan mempelajari kedua metode ini dapat memahami bahwa tidak ada algoritma sorting yang benar-benar terbaik untuk semua kondisi, melainkan pemilihan algoritma bergantung pada karakteristik data yang ditangani. Program struktur data P2 menunjukkan bagaimana algoritma fundamental dalam struktur data bekerja dalam praktik nyata. Pada program struktur data P2, saya mempelajari bahwa pengurutan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan bahwa setiap algoritma memiliki strategi dan keunggulan masing-masing. Pada program sekian penjelasan saya mengenai program pengurutan data menggunakan merge sort dan counting sort secara descending. Semoga video ini membantu menjelaskan proses kerja kode yang saya buat. Terima kasih.